What? Tiap hari bikin brownies. Bu Eko, setiap hari bikinnya apa ini? Produk apa? Saya bikinnya tiap hari itu bikin brownies kukus, Mbak. Brownies kukus sama ini nastarku. Jadi saya tuh bikin brownies ini macam-macam. Ada yang original, ada yang dua rasa gitu. Sedangkan kalau yang nastarku itu saya bikin yang besar-besar karena umumnya kan kalau nastar kecil ya, makanya saya pengen bikin produk yang agak Segitu ini, harganya berapa itu Mbak? ini 23, Mbak. Untuk tahan berapa hari ya gitu? Kurang lebih 3 bulan. Oh 3 gitu. Terus Kalau yang satunya itu apa itu? ini brownies, Mbak. Itu jadi macam-macam ukuran juga. Terus, Kalau ini bervariasi. coba ya. Oh iya. Dalam Beratnya berapa ini Mbak? 300-an, sekitar 300 gram. Bu Eko, nastarnya itu buatnya sejak kapan toh jenengan nastarnya ini? Saya bikin kue kering ini terutama nastar ini udah lama, Mbak, dari saya gadis tuh karena saya hobi bikin kue. Jadi akhirnya sampai sekarang saya tekuni, terus saya jual gitu, Mbak, saya titip-titipin. Udah nitip di mana aja, Bu? Ada di warung, ada di teman saya. Ini Online juga. oh iya Mbak, ini kalau bikin ini biasanya sesuai dengan order, ada pesanan atau memang setiap hari bikin gitu? Kalau lebaran itu sering-sering pesanan ya. Kalau hari-hari nggak terlalu banyak sih. Oh gitu, iya. Jadi momen-momen tertentu tuh alhamdulillah ada aja. Oh iya. Mbak Kaila, selama ini produknya apa, Mbak? Selama ini produksi andalan saya ini keripik tempe sagu Mbak Pesek. Ini buatan saya memang beda dari yang lain karena saya pengennya tempe sagu tapi dengan image yang tidak keras alias renyah. Ini aku produksinya ada 3 varian rasa, barbecue, original sama ekstra pedas, Bu. Mbak Kaila, lah itu bikinnya itu udah pakai peralatan yang pakai mesin atau masih manual nih? Kalau yang untuk buat tempenya secara manual, tapi kalau untuk pemotongnya sama package-nya, alhamdulillah sejak dapat bantuan dari pemerintah BPUMK yang 2.400.000 sudah bisa beli mesin potong. Terus sama dulunya kan pakai enseler biasa, Bu Nur. Karena sudah orderan sudah lumayan banyak, akhirnya saya beli continue bonseller untuk packingnya ini, jadi biar nggak mudah ucul. Kalau untuk sekali pembuatan ini kira-kira untuk kadaluarsa itu berapa lamanya Mbak? Karena ini nggak ada pengawetnya ya kadaluarsanya nggak lama, Bu. Maksimal saya 6 bulan. Karena kita kenapa bisa 6 bulan itu tepungnya kan kita sangrai dulu. Selebihnya enggak, tapi saya sistemnya di toko 3 bulan saya ganti barang. Kayak di Blael, Indomaret itu sistemnya 3 bulan, produksi yang sudah 3 bulan saya tarik, saya ganti barang, saya kasihkan ke toko yang first moving. Jadi yang slow moving saya tarikin, saya ganti. Oh gitu ya. Sudah berapa lama Mbak jenengan produksi kan tuh? Alhamdulillah dari 2016, tapi untuk perizinannya mulai 2019 dapat fasilitas PIRT halal. Yang ini HKI-nya baru mau pendaftaran. Kali-kali boleh dong ini untuk Bu. ke dapurnya ya? Boleh, monggo dengan senang hati, Bu. Oke. Bu Nur bikin apa saat ini kegiatannya? Ah iya, ini aku sekarang bikin yang beras kencur instan. Jadi biasanya aku kalau bikin itu yang ready drink, tapi karena waktu pandemi ini harus inovasi, maka aku bikinlah yang seperti ini Mbak, beras kencur instan. Ini sudah masuk di rest area, terus toko klaster di UMKM Serondol, Pasar Serondol. Terus ada pesanan-pesanan. Sama apa aja? Sama produksi apa, Mbak? Sebenarnya ini macamnya sih ada kunyit asem instan,
temulawak instan, terus gula asam instan, jahe instan juga. Selain yang minuman kayak gini, apalagi ini? Iya, Apa? diantaranya juga snack itu diantaranya juga ini seperti ini gabin tape. Boleh diicip. Enak kayaknya tuh. Iya. Heeh. Nah, ini seperti ini. Karena pandemi ini kan orang banyak mencari imun ya, agar ini tidak mudah sakit. Nah, ini andalannya lah. Gitu Banyak ya. yang corona, banyak yang dicari. Terus kemasannya juga ada yang ini aja atau ada yang besar atau Ada gimana? tabung. Oh gitu. Iya. Ada yang tabung, ada juga yang plastik ya. Kemasannya plastik seperti ini. Jadi ada yang tinggal permintaan aja. Iya. Selain bikin untuk jamu bikin apa lagi Bu Nur ya? Kalau selain jamu juga kue kering. Kue kering ini telah masuk di Indomaret. Kue kacang sama kue masker. Itu kalau pesanan selama dapat orderan atau memang setiap hari bikin? Ya, sebelumnya ini hanya orderan aja. Hanya kalau misalnya puasa, mau lebaran kayak gitu biasanya. Terus menitipkan di warung-warung itu. Wah ya enak sih kan dia kan hampir ini kan mau lebaran nih, mau puasa pasti nih omsetnya nanti akan naik lagi. Amin. Ini berkat klaster pangan juga Oke, yang mendukung. alhamdulillah. Bu Mahdalena buat apa saat ini Bu produk? Oh ini loh Mbak, kebetulan aku ini sedang fokus di bikin bon cabe. Ini loh seperti ini. Nah ini kebetulan aku bawa fotonya seperti ini. Ini bukan belum pernah saya kasih tes ya. Ini kalau sudah tak kasih testimoni pasti nanti akan nagih. Bedanya apa Bu yang bon cabe buatan Bu Mahdalena sama yang di pasaran itu Bu? Iya, mungkin bedanya dari rasanya Mbak, karena ini rasanya saya bikin istimewa. Saya kasih satu aroma, tapi bukan sebagai kasih micin atau pewarna buatan, tidak. Tapi ini benar-benar original. Kebetulan ini loh, ini sudah halal Mbak, sertifikat halal sudah keluar. Ya. Ini juga terima kasih kepada ketuanya klaster pangan sudah memotivasi harus punya satu produk yang bisa diunggulkan. Begitu Mbak Kaila. Terus ini Bu itu ada pakai level-level gitu nggak? Iya, kita pakai hanya satu level saja. Saya level untuk level 20. Terus cara bikinnya itu setiap hari apa hanya pesanan atau udah dititip-titipkan? Kebetulan kita bikinnya ini sesuai order. Kalau untuk bikin sehari-hari karena ini kan harga cabai baru melonjak, baru booming. Kita bikinnya yang order saja. Terus setelah kita order, ini sudah punya pelanggan. Saya punya pelanggan. Kebetulan ada bakul cilok. Kebetulan juga ada pedagang kaki lima itu yang dari yang di kampung itu loh Mbak, pakai sepeda motor itu. Ini lumayan Mbak. Kalau mau nyoba ke rumah ya. Terus pakainya apa? Udah maksudnya udah cara produksinya itu loh. Itu udah masih manual atau pakai alat-alat? Oh gitu? iya, kebetulan ini saya Mesin? hanya memakai kita sangan saja pakai manual. Setelah itu kita masukkan ke oven sebagai finishingnya. Karena yang dari oven ini yang menentukan tingkat dari keawetan produksi kita. Gitu ya. Sukses ya. Terima kasih. Mari kita bela beli produk UMKM. Yes. Kopi Warak, kopinya Wong Semarang.